Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun berada teman-teman mahasiswa, pembelajar marketing, terutama pembelajar tentang perilaku konsumen. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita setelah pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-13. Dan pada dua pertemuan terakhir, di pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14, kita akan bicarakan dan kita akan diskusikan tentang bagaimana merek dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian seorang konsumen. Atau kita bicara tentang brand, bagaimana brand itu memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian seorang konsumen, baik terhadap barang dan juga terhadap layanan atau terhadap jasa atau servis. Pada pertemuan ke-14 nanti kita akan sampaikan satu kasus. Silahkan nanti teman-teman bisa pahami tentang kasus itu, kemudian bisa pelajari tentang kasus itu, dan nanti teman-teman bisa berikan komentar tentang kasus itu ya. Nanti ada di pertemuan ke-14. Nah, sekarang di pertemuan yang ke-13 dulu kita akan sampaikan dulu tentang bagaimana merek dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian seorang konsumen. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan kembali. Di pertemuan kali ini kita akan sampaikan tentang brand. Kita akan sampaikan tentang bagaimana pengaruh merek terhadap keputusan pembelian terhadap layanan atau terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, kalau kita bicara tentang merek, kalau kita bicara brand, itu kan sebetulnya kita akan melewati satu jembatan sebetulnya. Maka di slide saya ini saya kasih ilustrasi bagaimana sih peran merek itu, bagaimana peran brand baik bagi konsumen, baik bagi pelanggan, ataupun bagaimana peran merek itu bagi produsen atau bagi pemasar. Maka saya ilustrasikan merek itu sebagaimana sebuah jembatan. Kenapa? Kita paham semuanya bahwa fungsi dari jembatan ini kan merupakan satu tempat, ya, tempat yang harus dilalui ketika seseorang itu akan menuju ke tempat tertentu, ketika seseorang itu akan menuju ke kota tertentu, ketika seseorang itu akan menuju ke daerah-daerah tertentu, harus melewati sebuah jembatan itu. Kenapa? Kalau tanpa jembatan kita akan mengalami kesulitan, ya, karena di situ ada sungai dan lain-lain. Sama halnya kalau kita bicara tentang merek, sama halnya kalau kita bicara tentang brand dalam sebuah marketing. Kenapa? Peran marketing itu kan sebagai sebuah jembatan. Jembatan antara siapa? Jembatan antara manajemen produk, saya tulis di sini, dan jembatan manajemen pelanggan. Masing-masing antara manajemen produk dan manajemen pelanggan itu kan punya kepentingan terhadap merek itu sendiri. Yang pertama, bagi manajemen produk itu, bagaimana dia memperkenalkan produknya, memperkenalkan layanannya kepada pelanggan. Nah, melaluinya adalah melalui merek. Kenapa? Kalau kita punya produk, kita punya layanan, tidak ada mereknya, kita punya produk tapi tidak ada jembatan itu, kita mau pergi ke satu tempat tapi situ terhalang ada sungai, nggak ada jembatannya, kan susah. Kita tidak akan pernah sampai, kita tidak akan pernah tiba di kota atau daerah tertentu. Maka butuh jembatan, maka butuh merek agar produk kita, agar layanan kita itu bisa diterima, bisa dimengerti, dan nanti akhirnya apa? Akhirnya akan sampai ke satu tahapan namanya keputusan pembelian terhadap merek, terhadap brand yang kita tawarkan. Terus bagaimana kalau kita lihat dari sisi manajemen pelanggan? Sama, kalau kita lihat dari sisi manajemen pelanggan, pelanggan itu bisa membedakan ini merek dari produknya siapa, ini merek dari layanannya siapa, dan untuk membedakan itu kan butuh satu merek. Tanpa merek pelanggan juga akan mengalami kesulitan. Karena dalam merek itu kan nanti tersirat identifikasi, identitas dari produk, identitas dari korporasi di dalamnya nanti akan termasuk di situ. Maka bagaimana jembatan ini? Semakin bagus jembatannya, artinya semakin lancar akses yang bisa dilalui, maka seseorang akan semakin cepat sampai ke kota atau daerah tertentu. Semakin kuat merek yang kita desain, semakin kuat merek yang kita create, semakin hebat merek kita, maka nanti pelanggan itu, konsumen itu akan lebih mudah mengenali tentang merek kita, akan lebih mudah mengenali brand kita.
Ya kan? Maka nanti ada satu hal namanya brand equity. Bagaimana agar merek-merek itu punya kekuatan? Kalau merek udah punya kekuatan, maka bisa kita pastikan seseorang akan melakukan keputusan pembelian itu bisa jadi bukan karena hanya kualitas produk kita. Bisa jadi bukan karena hanya servis yang kita berikan, tapi karena apa? Karena merek itu punya kekuatan. Ya, bahkan mungkin akan melupakan semuanya, yang penting ketika udah merek tertentu dia yakin, dia aware tentang merek itu, kemudian dia tetap akan lakukan pembelian terhadap merek-merek itu. Ini saya kasih ilustrasi sangat sederhana bagaimana sebetulnya peran merek itu bagi seorang pemasar disebut dengan manajemen produk, dan bagaimana peran merek itu bagi seorang konsumen atau disebut dengan manajemen pelanggan. Itu ilustrasi yang pertama. Yang kedua, saya kasih ilustrasi lagi di kasusnya AMDK ya, air mineral dalam kemasan. Yang saya kira teman-teman kenal semua dengan merek air dalam kemasan yang ada di sekitar kita. Sebut aja mereknya Aqua misalkan. Ini contoh ya, contoh. Nah, ketika ada konsumen itu mengkonsumsi air mineral dalam kemasan dengan merek yang sekarang paling kuat, kita sebut Aqua misalkan. Ya, bisa jadi seseorang melakukan keputusan pembelian itu karena memang kekuatan merek, karena Aqua memang punya kekuatan merek dibandingkan dengan merek-merek yang sebelumnya. Dibandingkan dengan merek-merek yang ada sekarang. Kalau kita sebut Aqua ini sebagai pionir brand, berarti akan muncul namanya imitator brand. Nah, karena dia sebagai pionir, maka dia ada opportunity untuk menjadi merek yang sangat kuat di benaknya pelanggan. Nanti kita sebut dengan top of mind atau TOM. Nah, sehingga apa? Sehingga sekarang orang-orang itu latah, yang konsumen itu latah, apapun yang mau dibelinya terkait dengan AMDK, air mineral dalam kemasan, sebutnya Aqua. Mau beli Aqua tapi dia sebut merek lain. Mau beli Aqua tapi dia sebut merek lain. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Aqua ini merupakan brand yang punya kekuatan yang luar biasa. Karena memang dia ada posisi tertentu di benak pelanggan. Bahkan dia menguasai benak pelanggan, terutama di lini produk air mineral dalam kemasan. Ketika ada orang sebut air mineral dalam kemasan, pertama kali yang ada di benaknya adalah Aqua yang terdepan. Sehingga kalau yang terdepan ini kan ada opportunity untuk dilakukan keputusan pembelian. Ini ilustrasi yang kedua. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan satu pemahaman untuk teman-teman pembelajar marketing dan teman-teman mahasiswa. Nah, misalkan juga ada top brand award untuk merek-merek tertentu. Ini kan sebagai satu tool marketing sebetulnya. Sebenarnya ini upaya untuk meyakinkan kepada calon konsumen bahwa merek dari perusahaan tertentu itu benar-benar punya kekuatan. Merek ini diakui. Nah, ini contoh yang ketiga ya, atau ilustrasi yang ketiga. Nah, kan seperti ini kan, misalkan ini ada contoh Indonesia Brand Champion Award tahun 2013 di sektor perbankan. Dipecah-pecah lagi ini. Perbankan dengan layanan syariah nanti mana yang menjadi top brandnya. Kemudian perbankan konvensional nanti top brandnya siapa, ya kan? Dan seterusnya. Ini ilustrasi yang keempat ya, untuk memudahkan kita belajar tentang bagaimana merek dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kembali. Kalau kita bicara tentang merek ya, merek secara garis besar, kita bisa lihat dari beberapa definisi konseptual dari merek itu sendiri, mulai dari The American Marketing Association, kemudian kita bandingkan dengan merek dari undang-undang merek yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ada di pasal 1 ayat 1. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Ya, perhatikan yang saya kasih warna merah. Yang pertama ya, Nah, sekarang kita lanjut ke definisi konseptual dari merek. Ya. Saya ambil beberapa dasar ketika kita mau ngupas tentang definisi konseptual merek. Ya, yang pertama misalkan dari konsepnya The American Marketing Association. Yang kedua nanti kita bandingkan dengan definisi merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ya. Nah, teman-teman nggak perlu baca semuanya, fokusnya ke yang merah-merah ya. Jadi
Kenapa saya kasih merah? Merah ini saya ambil, ya saya tandai, ini merupakan satu kata dari definisi konseptual merek, tapi yang sama. Ya, misalkan di The American Marketing Association, dia sebut merek adalah nama. Kemudian di Undang-Undang Merek 15 tahun 2001 ada nama juga. Prinsipnya hampir sama sih. Ya kan? Kemudian ada tanda, selain istilah ada tanda. Sini juga ada tanda. Kemudian simbol, rancangan atau kombinasi. Nah, berarti kalau kita bicara tentang definisi merek itu kan diantaranya ada merek itu merupakan nama. Sama maka tadi kan? Sama. Kalau produk nggak ada namanya, maka konsumen sulit untuk mengenali. Sama halnya dengan pemasar, sama halnya dengan perusahaan. Perusahaan menjual gimana kalau nggak ada namanya? Karena nama itu kan akan membedakan produk kita, layanan kita dengan produk atau layanan dari para pesaing kita. Selain nama, tanda, kombinasi, berarti bisa juga tidak hanya nama, tidak hanya tanda, tapi kombinasi antara nama dan tanda, kombinasi antara nama dan simbol, kombinasi antara nama, istilah, tanda, rancangan, dan sebagainya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, sama kan? Untuk mengidentifikasi, untuk membedakan barang atau layanan kita, ya kan, dari sekelompok penjual untuk membedakannya. Sama ini untuk membedakannya. Tujuannya memang untuk sebagai. Nah, karena dari definisi ini merek berfungsi sebagai pembeda. Berarti ketika kita merancang meng-create sebuah merek, ya benar-benar harus berbeda. Ya kan? Harus benar-benar berbeda dengan produk, dengan layanan dari para kompetitor kita. Nah, kemudian perkembangannya selain ada nama, ada istilah, ada gambar, ada simbol dan sebagainya. Ini kan ada perkembangan definisi merek di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ya, tentang merek dan indikasi geografis. Ini sudah ada tambahannya apa? Tambahannya adalah susunan warna. Susunan warna baik dalam bentuk 2 atau 3 dimensi dan bahkan berupa suara, berupa hologram itu juga merupakan bagian dari merek. Nah, ini kalau kita bicara tentang merek dari sisi definisi konseptual. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, bagaimana peran merek versinya Marketplace ya, versinya Marketplace. Nah, saking pentingnya merek, karena merek adalah nama yang harus membedakan tadi antara produk dan lain kita, maka Marketplace punya konsep ya. Merek ini adalah indikator, dia merupakan payung ya kan, merupakan payung dari produk itu. Dia merupakan indikator yang menggambarkan seberapa kuat, seberapa solidnya value, ya kan, seberapa kuatnya, seberapa solidnya benefit yang ditawarkan, yang Anda tawarkan pada pelanggan. Nah, saking pentingnya sebuah merek itu, maka bagi marketer, merek ini adalah sebagai sebuah nyawa dari sebuah produk atau layanan. Berarti kalau kita desain produk, bagaimana kalau kita memformulasikan sebuah layanan tapi tidak ada namanya, berarti produk itu enggak bernyawa. Berarti layanan itu enggak bernyawa. Berarti kalau sesuatu enggak ada nyawanya, bagaimana kita akan bisa menjelaskan kepada orang lain, bagaimana kita akan bisa mempengaruhi orang lain untuk memutuskan pembelian terhadap produk dan layanan kita, karena enggak ada nyawanya, karena enggak ada mereknya, karena enggak ada namanya, karena enggak ada simbol-simbol tertentu atau kombinasi di antara yang kita sebut tadi. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana pentingnya merek bagi produk atau layanan. Nah, kemudian sekarang kita sampaikan tentang 6 tingkat pengertian merek, ya kan? Mulai dari yang pertama, mulai dari bawah kan, tingkat pengertian merek merupakan atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian dan pemakai. Kita kasih ilustrasi dan ambil satu produknya, produk otomotif ya, mobil dari Mercedes. Bagaimana tingkat pengertian merek itu dari atribut. Yang dimaksud atribut di sini, merek yang diciptakan itu bisa mengingatkan pada atribut atau simbol tertentu. Simbol Mercedes ini menggambarkan bahwa mobil ini mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, tahan lama, bergengsi dan sebagainya. Ini kalau kita lihat dari atribut tingkatan yang pertama. Yang kedua kita lihat dari manfaat. Kalau manfaat, apa yang menjadi atribut tadi, ini harus bisa
mengembangkan atau bisa dikembangkan menjadi manfaat secara fungsional dan emosional. Tadi sebut indikatornya adalah tahan lama. Tahan lama ini kan berarti bisa dikembangkan menjadi manfaat secara fungsional. Seseorang beli mobil Mercedes itu karena pengen yang tahan lama. Kemudian mahal. Nah, mahal ini kan bisa kita kembangkan menjadi manfaat emosional. Manfaat emosional itu berarti konsumen akan merasa bangga ketika dia mampu melakukan pembelian terhadap produk mobil Mercedes itu. Ya kan? Ini berarti tadi dari yang pertama, tingkatan yang pertama itu harus bisa dikembangkan ke manfaat secara fungsional dan manfaat secara emosional. Sekarang kita bicara nilai. Bagaimana merek itu, ya kan, secara tersier menyatakan nilai-nilai tentang produsennya, menggambarkan tentang produsennya, tentang korporasinya. Kalau kita kenal Mercedes ini dari Jerman, ya kan, berarti identik dengan apa? Identik dengan berkinerja tinggi. Identik dengan apa? Identik dengan keamanan. Identik dengan apa? Identik dengan gengsi dan lain-lain. Kalau kita bicara tingkatan nilai. Budaya sama kan? Merek juga mewakili budaya tertentu, ya kan? Yang terorganisasi, efisiensi, bermutu tinggi dan seterusnya. Kepribadian. Nah, merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian tertentu, pemimpin yang masuk akal, singa yang memerintah, istana yang agung dan seterusnya. Ini masih satu contoh merek salah satu otomotif ya, mobil yaitu Mercedes. Dan juga harus bisa menunjukkan pemakai, siapa pemakainya itu. Ya kan? Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Apakah pengusaha, apakah artis, apakah public figure yang lainnya. Ini kan harus melekat dalam satu merek tadi pada tingkatan-tingkatan itu. Nah, kemudian ketika kita udah kenali tingkatan-tingkatan itu, tadi di awal saya katakan, ketika kita merancang, ketika kita mengkreat sebuah merek itu kan harapannya merek itu akan punya kekuatan. Sehingga merek itu akan bisa memberikan daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk pesaing kita. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana merek punya kekuatan, kalau kita bicara bagaimana merek punya daya tawar yang tinggi, sebagaimana merek-merek yang mampu menguasai di benak pikiran pelanggan, ya kayak pionir brand kayak Aqua, kayak Sanyo dan lain-lain itu, maka kita harus menjadikan merek kita itu punya kekuatan, disebut dengan brand equity. Brand equity itu apa? Brand equity adalah kekuatan satu brand, sehingga dengan kekuatan itu akan mampu menambah bahkan bisa mengurangi nilai dari merek itu sendiri. Ya kan? Kemudian dapat diketahui dari mana? Diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau layanan yang dijualnya. Nah, kita akan bicara nanti, kita akan sampaikan tadi. Nah, nanti tentang bagian-bagian dari brand equity itu apa? Ada brand awareness sampai dengan tentang brand loyalty nanti kan. Itu. Nah, sekarang kita mulai membahas lebih mendalam tentang brand equity ya, tentang brand equity. Nah, ada 5 level sikap pelanggan terhadap merek. Bagaimana respon? Karena kan tadi dilihatnya dari respon kan, dari respon pelanggan seperti apa, respon konsumen seperti apa. Ada 5 level sikap pelanggan terhadap merek. Yang pertama adalah mengganti merek untuk alasan-alasan harga. Nah, kalau ada pelanggan punya sikap yang pertama ini, dia sering gonta-ganti merek dan ditanya, kenapa kamu ganti-ganti merek? Dia ganti merek karena apa? Karena memang alasan harga. Hari ini pakai merek A, kemudian besok pakai merek B. Kenapa pindah B? Karena B lebih murah. Besok pindah lagi ke A, besok pindah ke C. Nah, kalau itu terjadi, berarti memang tidak ada loyal. Konsumen itu tidak memiliki tingkat loyalitas terhadap merek, produk atau layanan kita. Mengganti merek hanya untuk alasan harga. Kemudian level yang kedua adalah pelanggan puas dan tidak alasan untuk berganti merek, nggak ada alasan. Ini yang kedua. Yang ketiga, pelanggan puas dan merasa rugi bila berganti merek. Berarti sudah mulai kuat ini tingkat loyalitasnya. Brand loyalty-nya itu sudah semakin kuat. Dia puas dengan merek itu, dia puas dengan merek jasa tertentu, dan dia merasa rugi kalau dia harus ganti merek yang lainnya, ya kan? Kemudian level yang berikutnya kan, yang keempat adalah menghargai dari sebuah merek itu, dan yang kelima level sikap pelanggan terhadap merek itu, pelanggan terikat kepada merek itu. Artinya sudah ada keterikatan dengan merek, ya, sehingga ketika lini produk tertentu
itu ada merek yang sudah kita senangi, maka kita mesti akan cari merek itu. Ini kalau kita bicara tentang 5 level sikap pelanggan terhadap merek. Nah, kemudian tadi kan kita bicara bagaimana kita bisa membuat merek kita itu punya kekuatan. Apa sih keuntungan ketika merek kita udah punya kekuatan? Apa sih kelebihannya ketika merek kita punya kekuatan? Yang pertama, ketika merek kita itu sudah punya kekuatan, maka perusahaan itu akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil. Kita akan bisa menekan, kita akan bisa mengurangi biaya-biaya pemasaran. Kenapa? Oh, karena merek kita udah punya kekuatan. Saya pernah kasih ilustrasi kan, kalau kita bicara tentang produk, itu kan sebagaimana timbangan. Ya kan? Pernah saya ilustrasikan. Ketika produk kita itu semakin bagus, ya kan? Ketika produk kita itu semakin bagus, itu kan dampaknya apa? Dampaknya biaya pemasaran akan semakin berkurang atau semakin ringan. Sama ini, ketika merek kita itu semakin kuat, merek semakin kuat, berarti kita akan bisa menghemat di biaya-biaya pemasaran. Karena apa? Orang udah yakin benar tentang merek kita. Yang kedua, perusahaan punya posisi kuat untuk negosiasi tentang tingkat harga yang kita berikan. Karena memang mereknya udah masuk di benaknya pelanggan dan sangat-sangat kuat. Yang ketiga, keuntungannya adalah perusahaan dapat mengenakan harga tinggi, tadi ada hubungannya di negosiasi. Ketika merek kita kuat ya kita bisa pasang harga tinggi lah. Karena pertimbangan orang beli itu kan tidak lagi bicara tentang kualitas tok. Tidak hanya bicara tentang servis tok, tapi udah ini dengan merek ini yakin lah, dengan brand ini yakin, maka kita bisa pasang harga yang tinggi. Sehingga kita dapat profit margin yang tinggi juga kan, kelebihannya di situ. Kemudian perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek. Kita bisa bermain-main di lini produk apapun karena apa? Merek itu udah punya kredibilitas. Merek udah punya kredibilitas yang tinggi. Saya kasih contoh ya, warna merah, kembali perhatikan. Toyota atau nanti contoh yang lain. Toyota, ketika Toyota ini udah punya merek yang kuat, maka dia bisa lakukan strategi peluncuran lini produk yang lain. Toyota yang kita kenal misalkan ada Soluna, ada Altis, Corolla, ada Camry dan sebagainya. Nah, sekarang juga semakin kompleks lagi. Demikian juga dengan merek-merek yang udah kuat yang lainnya. Kayak Honda misalkan juga seperti itu. Kayak Yamaha, kayak Suzuki dan lain-lain. Karena apa? Mereknya udah punya kekuatan. Maka dia lebih mudah meluncurkan perluasan merek di pengembangan lini produk. Karena yang menjadi pertimbangan utama seorang konsumen tadi tidak lagi bicara tentang kualitas, tapi ini buatannya siapa, ini mereknya apa ini kan. Dan yang berikutnya, keuntungan dari brand equity itu adalah merek itu melindungi perusahaan dari pesaing yang sangat ganas. Sebagai apa ya? Sebagai protect. Jadi merek itu akan bisa melindungi, merek sebagai proteksi dari para pesaing-pesaingnya untuk merebut pasar. Ini kalau kita bicara tentang keuntungan dari kalau merek kita sudah punya kekuatan atau punya brand equity. Nah, sekarang kita lanjut. Ini bicara brand equity ya, atau kekuatan dari sebuah merek. Bagaimana ekuitas merek sebagai kesadaran merek dan sampai ke loyalitas, asosiasi merek dan seterusnya. Ini kan bagian-bagian dari brand equity kan, kayak gini. Nah, brand equity dikelompokkan menjadi 5 kategori. Ini kan 5 kategorinya. Kategori yang pertama ya kan kita sebut dengan brand awareness. Kemudian yang kedua kita sebut dengan di sini lingkaran yang kedua adalah perceived quality. Yang ketiga kita sebut dengan brand association. Yang keempat adalah brand loyalty. Yang kelima adalah nanti selain ini. Ya kan? Selain brand awareness, kemudian selain perceived quality, selain brand association, selain brand loyalty yang mampu meningkatkan kekuatan dari merek itu. Coba kita bicara yang pertama ya, kita bicara tentang brand awareness. Brand awareness itu kan artinya kesanggupan seseorang, kesanggupan pembeli untuk mampu mengenali atau mengingat kembali bahwa merek itu merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Kalau kita sebut lemari es, maka merek apa yang diingat? Kalau kita sebut mesin cuci, merek apa yang diingat? Kalau kita sebut sepatu, merek apa yang diingat? Kalau kita sebut sepeda motor, merek apa yang diingat? Berarti semakin
merek kita itu diingat, berarti kan orang aware tentang merek-merek kita. Tapi kalau kita sebut ini produk tertentu, kemudian merek kita itu tidak mampu disebut oleh para konsumen, ya berarti orang itu belum aware tentang merek kita. Dampaknya apa? Loh, kalau aware aja enggak, kayaknya untuk sampai kepada tingkat pengambilan keputusan pembelian jauh. Maka di awal kita mesti bangun dulu. Sebelum brand equity kan kita bangun dulu, mulai dari bagaimana merek kita itu dikenali, bagaimana orang akan aware tentang merek kita. Ini yang pertama kan, tentang brand awareness. Nah, bahkan apa? Brand awareness juga punya tingkatan. Brand awareness punya tingkatan. Bagaimana tingkatan-tingkatan seorang itu mampu mengenali tentang merek kita. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi kan. Yang paling rendah sini kan, yang paling atas justru kan unaware of brand. Dan yang paling tinggi adalah TOM, top of mind. Tingkatan brand awareness yang pertama apa? Unaware of brand, berarti orang tidak menyadari tentang adanya merek. Berarti ini tingkat yang paling bawah lah. Orang nggak kenal tentang merek kita. Yang kedua, brand recognition. Maksudnya dari brand recognition itu adalah merek itu akan diingatnya, akan dikenalinya ketika kita memilih merek saat melakukan pembelian. Saat mau beli baru teringat, oh ini ada merek ini, ada merek ini, ada merek ini. Itu brand recognition, memilih merek saat melakukan pembelian. Tingkatan yang berikutnya adalah brand recall. Ya kan? Menyebut merek dalam kelas produk. Konsumen atau seseorang akan mampu menyebut merek pada kategori tertentu tadi sudah saya sebut. Dan top of mind atau TOM sekarang sering kita sebut, merek punya tempat tersendiri di benaknya pelanggan. Jadi kalau saya kasih gambaran, di benak kita itu terkotak-kotak itu kan, lini produk elektronik, lini produk otomotif apa, ya kan? Masing-masing lini produk akan dikuasai oleh merek apa. Jadi misalkan kalau AMDK akan dikuasai oleh Aqua, kemudian kalau kita bicara lini produk pompa air akan dikuasai oleh Sanyo atau Shimizu misalkan. Kalau kita bicara tentang lini produk maskapai penerbangan akan dikuasai oleh siapa. Kalau kita sebut tentang mobil sporty misalkan, oh nanti yang menguasai di benak pelanggan itu mereknya siapa. Itu kan berarti punya namanya TOM atau top of mind. Ini tingkatan dari brand awareness ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana kita ngukur nih? Bagaimana kita ngukur tingkat aware seseorang terhadap merek kita? Cara ngukur awareness, ya kan? Tadi yang pertama dengan recall kan, konsumen ingat merek apa saja yang diingatnya. Kemudian yang kedua adalah recognition, mengenali merek ini masuk dalam kategori apa. Kemudian purchase ketika pembelian, memasukkan merek dalam pilihan pembeliannya. Dan consumption, ya mampu mengingat ketika merek itu, akan mampu mengingat merek kita ketika dia baru menggunakan produk pesaing, ketika dia menggunakan merek-merek dari para kompetitor kita. Ini cara ngukur, berarti kan dia gunakan produk orang lain pun, dia gunakan merek lain pun, dia masih ingat tentang kita. Itu berarti bisa dilihat dari consumption-nya. Terus yang kedua ya, tadi yang pertama sudah selesai ya, namanya brand awareness. Yang kedua sekarang perceived quality. Perceived quality berarti persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau jasa layanan dengan maksud yang diharapkan konsumen. Ini bicara tentang persepsi dari kualitas itu. Yang ketiga bicara tentang brand association. Segala kesan yang muncul di benak konsumen yang terkait dengan ingatan mengenai satu merek, ini brand association. Kemudian brand loyalty, sini brand loyalty. Kita akan bisa ngukur kesetiaan seseorang terhadap sebuah merek. Yang namanya kesetiaan kan berarti nanti ada indikator-indikatornya. Salah satunya adalah dia tidak akan dia tidak akan gampang dipengaruhi oleh produk dengan merek-merek yang lainnya. Kemudian kalau brand asset tadi yang kelima tidak ada di gambar ini. Hal-hal lain yang tidak termasuk di brand awareness, di perceived quality, kemudian di brand association, dan juga di brand loyalty. Namun itu akan juga turut atau berkontribusi dalam membangun brand equity, maka disebut dengan brand asset atau other asset, ada yang sebut juga seperti itu. Ini bagian-bagian dari brand equity ya. Langsung aja, agak saya percepat teman-teman nanti bisa baca di slide saya. Nah,
Berikutnya kita bicara tentang strategi yang lain. Untuk memperkuat merek bisa dengan cara co-branding. Ya. Co-branding misalkan caranya apa? Membangun kredibilitas merek, ya. Co-branding antara Sony dengan Ericsson misalkan. Co-branding. Yang kedua co-branding yang kedua tadi yang pertama kan. Yang kedua adalah dengan cara membanding value yang ditawarkan oleh dua merek yang berbeda, dua merek yang co-branding. Ilustrasi aja misalkan ada produk Citato, ada Indomie goreng. Jadi satu kan, maka akan muncul strategi co-branding dengan membanding value. Citato Indomie goreng misalkan. Atau dengan cara yang ketiga misalkan, co-brandingnya itu sinergi dan pooling resources. Kembali ke contoh ini kan, Aqua ini kuat sekali. Kenapa kuat? Karena merek ini kan dominan di Indonesia. Harus kita akui bahwa merek ini sangat dominan di Indonesia. Dan tidak hanya itu, akan diperkuat lagi Danone, ya, karena dari Danone kan perusahaan dari Perancis. Data yang saya peroleh ini 40% sampai 74%. Ini merupakan AMDK nomor 2 di dunia. Oke lah, di Indonesia ini paling kuat, kemudian ini juga merupakan AMDK nomor 2 di dunia. Kayaknya susah bagi para kompetitor kalau ingin bersaing di merek ini. Ya meskipun nanti ada merek-merek yang lainnya, tapi untuk mengalahkan Aqua, untuk menggeser Aqua di benaknya pelanggan di kategori lini produk AMDK kayaknya susah. Harus punya diferensiasi khusus. Misalnya yang dilakukan oleh Le Mineral misalkan, ya kan? Kalau dia hanya murni tawarkan AMDK yang sama persis dengan Aqua kayaknya susah. Maka dia tambahkan diferensi di mana? Perbedaannya antara Le Mineral dengan Aqua di mana? Teman-teman saya kira paham. Kalau saya sebut perbedaan antara Aqua dan di Le Mineral, salah satunya adalah di ada rasa manisnya. Itu kan membedakan. Jadi ketika ada konsumen yang mau mengkonsumsi air mineral dalam kemasan, tapi pengen yang ada rasa-rasa manisnya, ya larinya bukan ke Aqua, larinya adalah ke Le Mineral. Itu strategi kan. Nah teman-teman, untuk strategi pengembangan merek dan lain-lain nanti kita lanjutkan ya, kita bahas di pertemuan yang ke-14 ya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa kemanapun kita bepergian sekarang kita mesti ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Usahakan tetap beraktivitas di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.